Lalu bagaimana Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI menyoroti fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT ke-80 RI? Kita minta statementnya dari YLBHI. Sudah bergabung sambungan daring dengan Mas Muhammad Isnur, Ketua YLBHI. Selamat sore, apa kabar Anda, Mas Isnur? Halo. Kami akan coba perbaiki komunikasi kami. Untuk sementara kami mencoba untuk terus menghubungi dari Mas Muhammad Isnur dari Ketua YLBHI untuk merespon bagaimana kemudian apakah gerakan untuk memecah belah bangsa ini berasal dari teman-teman YLBHI atau dari institusi lain. Kita akan langsung klarifikasi. Mas Isnur, selamat sore. Iya, hadir. Mas, respon Anda, statement dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, ada gerakan yang sengaja untuk menggerakkan ini, mengibarkan bendera One Piece. Ini dari pihak Anda? Saya sih tidak melihat itu ya. Saya melihat ini adalah tadi dari video-video yang dipasang oleh CNN, itu ekspresi spontan warga. Tapi dalam hobi yang sama gitu. Jadi ketika mendengar tadi supir truk, mendengar tadi ada pemuda, mendengar tadi ada yang warga desa, itu adalah simbol spontan mereka. Ya. Karena mereka ini kan penggemar anime tersebut ya, dan apa perjuangan anime tersebut, perjuangan untuk keadilan, perjuangan untuk kemerdekaan, perjuangan untuk kesetaraan, perjuangan untuk anti korupsi dan kesemena-menaan pemerintah di film itu. Jadi mungkin mereka relate dengan apa yang mereka alami, mereka rasakan di keseharian mereka, dan mereka memasang itu. Jadi saya sih melihatnya di situ, Mas ya. Itu adalah ekspresi kekecewaan, kritik kepada pemerintah. Ya. Dan dalam banyak hal kan banyak ragamnya, Mas. Banyak ragamnya dalam artian dulu ada yang menulis atau menggambar di mural, ada yang menulis di buku, ada yang menulis puisi, ada yang menciptakan lagu. Seperti misalnya kasus Sukatani, membuat lagu bayar-bayar-bayar. Itu kan semua orang akhirnya banyak yang suka. Karena relate dengan pengalaman mereka sehari-hari ketika mereka berurusan dengan aparat. Disuruh bayar-bayar-bayar. Jadi ini adalah tentang kesamaan situasi, kesamaan ketidakadilan, dan mereka menemukan di sebuah simbol lagu itu. Bahkan kita melihat ini dipakai oleh Mas Gibran, ya, Wapres kita sekarang, di dalam kampanyenya. Kalau rekan-rekan semua ingat, dan itu banyak gambarnya, Mas Gibran ketika debat Pilpres pakai baju, ada logo Jelly Roger, ada logo One Piece di situ. Maksudnya apa Mas Gibran memasang gambar dan logo One Piece di situ? Itu kan semangat dia mungkin ya untuk meraih anak muda gitu. Jadi lucu ini, ketika Gibran sebagai cawapres kampanyekan One Piece sebagai meraih hati anak muda, dan inilah komunikasi cara berbahasa anak muda yang menggemari sebuah film, gitu. Baik, kira-kira siapa nih Mas pihak yang berada di belakang ini? Tidak mungkin ucuk-ucuk dari masyarakat langsung Mas, ada orang atau pihak yang sengaja untuk mendorong ini? Nggak ada. Ini kan udah lama Mas, pengibaran kan udah lama. Oke. Saya menggemari sebuah klub sepak bola, dan saya masang baju sepak bola. Saya kemana-mana pakai sepak bola itu. Dan kebetulan sepak bola itu digemari oleh banyak orang di mana-mana. Misalnya saya penggemar Barcelona, banyak orang pakai baju Barcelona di mana-mana. Terus salahnya di mana? Jadi bagi saya, kalau emang ada tindakan-tindakan yang menjurus ke arah sana, kan bisa didetek. Bukan kemudian operasinya adalah menghalang-halangi masyarakat, didatangi atu-atu, ada yang sedang bergembira mau merayakan, dicat di jalan, diintimidasi, diancam seperti itu. Jadi bagi saya tuduhan-tuduhan itu harusnya diekspresikan aja. Kalau memang ada dugaan tindak pidana, ya diperiksa dong, dipanggil dong. Ini kan enggak, seolah-olah malah kemudian menjadikan ruang ekspresi riang warga, ruang keceriaan, kecintaan warga kepada ketidakadilan itu dibungkam gitu. Seperti itu. Baik, bukankah ruang ekspresi itu bisa kita tuangkan menyampaikan aspirasi langsung ke DPR, ke istana Mas, bukan lewat bendera? Iya, bisa banyak warganya kalau YLBHI datang ke DPR. Tapi bagi supir yang sudah 3 hari nggak nyebrang-nyebrang ke pelabuhan kayak tadi, dan dia mengekspresikan dengan bendera, salahnya di mana? Kan tidak ada salahnya bagi supir tadi, dia kecewa. Bagi mungkin banyak orang yang pengangguran, nggak dapat tempat kerja, dia memasang bendera itu sebagai simbol harapan dapat pekerjaan, salahnya di mana? Baik.
kan nggak ada juga gitu. Jadi ini adalah sebenarnya kegagalan pemerintah membaca masalah, ya. Dan penggemar anime ini banyak sekali. Generasi muda sekarang tumbuh dengan anime, dengan film-film itu banyak sekali. Dan dalam sejarahnya memang negara seringkali ketakutan tak berdasar kepada sebuah ide, Ya. kepada sebuah karya. Di masa Orde Baru, pemerintah sangat takut dengan buku. Sampai buku Pramudia Anantatur itu dilarang. Dan itu kan sekarang kita membaca semuanya. Apa yang salah dengan buku Pramudia Anantatur? Ya. Ya kan, sampai di masa Orde Baru dibredel, dilarang. Bahkan penulisnya sendiri dibuang ke Pulau Buru gitu. Jadi ini adalah sebenarnya yang perlu diperbaharui kalau kata Gus Dur nih. Gus Dur ketika dilaporkan tentang bendera bintang kejora, itu dilaporkan kata Gus Dur, anggap saja sebagai umbul-umbul. Anggap saja sebagai hiasan. Jangan kemudian dianggap bahwa inilah pemberontakan dan lain-lain gitu. Cara Gus Dur yang merespon situasi kritik masyarakat ditanggapi dengan baik. Dan Gus Dur dikenang oleh orang Papua sebagai orang atau presiden yang paling baik dalam menangani Papua. Jadi cara berpikir Gus Dur inilah yang harusnya dipahami oleh pemerintah. Jadi kotak itu yang harus diperbaiki gitu loh. Bukan kebebasan masyarakat yang dibatasi. Oke. Kemudian harapannya apa dengan pengibaran bendera One Piece ini di bawah bendera merah putih? Apakah pemerintah mengerti dengan kritik itu, paham dengan banyaknya mengibarkan bendera itu? Bagi saya penting pemerintah mungkin mengundang beberapa peneliti, beberapa pegiat One Piece. Itu ada loh grupnya loh. Dan tanya, sebenarnya One Piece ini apa sih pesannya? Sehingga pemerintah bisa juga merasakan pesan itu. Ya. Banyak sekali penggemar One Piece, bahkan ada forumnya diskusi tahunan, Mas. Ya. Apa pesan One Piece bagi Indonesia saat ini? Ya. Itu kaitan itu banyak. Apa pesan filmnya Naruto dengan kejadian saat ini? Dalam dunia sinematografi, ya, dalam dunia dokumenter, itu sangat relate, Mas. Pesan politik, pesan kampanye kritik sosial disampaikan melalui film. Jadi ini adalah komunikasi yang nyambung dan tinggal pemerintah menanggapinya dengan baik. Ya, undang, kasih fasilitasi, mereka suruh bicara, undang para pegiatnya menyampaikan apa sih pesannya. Dan kira-kira apa sih kekhawatiran masyarakat sama situasi yang terjadi di saat ini? Kan kira-kira ini sama berhubungan, Mas, dengan misalnya temuannya survei dari TII, Corruption Perception Index, yang menempatkan Indonesia itu dalam situasi yang berbahaya karena terus angka korupsinya meningkat. Misalnya juga laporannya VIDEM ya, yang menempatkan Indonesia dalam demokrasinya menuju otoritarian. Apalagi banyak sekali indikator-indikator World Justice Project yang menempatkan hukum Indonesia terperosok jauh gitu. Jadi masyarakat ini kan semakin cerdas, semakin belajar, semakin memahami realita dan situasi kenegaraan. Dan mereka berkomunikasi dengan bahasa yang mereka sama-sama pahami, yaitu anime One Piece gitu. Tapi kan juga ada bahasa lain yang dipakai, gitu. Ada bahasa-bahasa lain yang dipakai, bahasa kebudayaan, bahasa puisi, bahasa lagu, gitu, Mas. Baik. Dari pihak Anda beri gambaran ke kami, ke publik, sehingga kami mendapatkan edukasi bagaimana sebenarnya memasang sebuah bendera yang bukan bendera merah putih di Republik ini. Apakah diperbolehkan? Apakah ada aturannya? Atau bagaimana, Mas? Bisa digambarkan sehingga kami jelas untuk memasang apapun bendera itu. Selama ini kita setiap hari menyaksikan dengan sangat mudah bendera apapun dikibarkan di negeri ini. Bendera partai, bendera ormas keagamaan, bendera ormas kedaerahan, bendera ormas kepemudaan, itu bebas dikibarkan di bumi Indonesia ini. Bagi saya ini adalah bendera yang juga diharapkan mewakili para penggemar anime One Piece. Besok-besok ada bendera Disney, ada bendera Naruto, ada bendera Frozen, apapun. Itu adalah ragam ekspresi masyarakat dan bebas di negeri ini. Indonesia sangat menghormati, menjamin kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat, berkumpul. Maka apapun ragam mereka mengekspresikan patut dihormati, patut dilindungi. Dan pemerintah selayaknya belajarlah dari Presiden Abdurrahman Wahid bagaimana menyikapi respon masyarakat melalui bendera. Beliau sangat bijak, beliau menjadi contoh yang sangat baik. Teman-teman Gus Durian, talahlah menyampaikan kampanye di sosial media Gus Durian dan belajarlah dari Gus Durian bagaimana Gus Durian menyikapi bendera ini.
Oke, emang yang dirasakan teman-teman atau orang yang memasang bendera ini apakah memang ikut-ikutan saja, Mas, ikut trending, viral saja, tapi tidak paham esensi dari bendera One Piece itu sendiri sebenarnya? Anda melihatnya fenomena ikut-ikutan Tinggal saja, trending, viral, begitu? tinggal ditanya, Mas. Hmm, Tadi kan dua video yang CNN tayangkan, hmm, itulah rasa yang mereka rasakan. hmm, Tadi dua pemuda saja dia ditanya di jalan oleh CNN, kan hmm, itu yang bisa mereka jelaskan. Bagi saya 4 video CNN sore hari ini mewakili masyarakat, mewakili anak muda, mewakili mereka yang mengibarkan perasaan apa yang mereka rasakan. Bagi saya video CNN mewakili. hmm. Dan tugas jurnalislah bertanya kepada masyarakat sebenarnya. Oke. Jadi jangan didatangkan aparat, Hmm. datangin aja jurnalis tanya, wawancara seperti apa gitu. Baik. Itu mungkin bagi saya lebih baik ya. Oke, terakhir ini melihat visual tidak hanya mengibarkan tapi menurunkan bendera itu sendiri, Mas One Piece. Ini bagaimana respon dari Anda? Ada arahan dari kepala desa untuk menurunkan bendera One Piece? Ya itu Hmm, artinya kita hidup dalam kesempitan berpikir. ya. Kita hidup dalam kehidupan kebangsaan yang bukan lagi bebas, tapi penuh dengan ketakutan. Hmm, Masyarakat berekspresi melulu dan selalu diancam. Diancam dengan pidana, diancam oleh pejabatnya, dengan ketakutan-ketakutan yang tak berdasar. oke. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Mas. Bagaimana kemudian menjelaskan ke publik pemasangan dari bendera One Piece yang tentu mendapat kritik dari pemerintah. Dan kita harapkan nanti yang terbaik untuk negeri ini tanpa harus memasang apapun bendera selain bendera merah Amin. putih, Mas. Kita harapkan begitu. Terima kasih, Mas Muhammad Isnur, Ketua YLBHI. Selamat sore. Assalamualaikum.